Peta koalisi menuju gelaran pesta demokrasi 5 tahunan terus menggelinding. 3 partai terbesar berada di atas angin menyusul belum diubahnya undang-undang pemilu yang mengatur pencalonan presiden. Dengan syarat 20% diikuti gencarnya lobi, muncul wacana Pilpres 2024 hanya melahirkan calon tunggal. Akankah calon ini duet Prabowo Subianto, Puan Maharani? Lantas bagaimana nasib Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan beberapa tokoh muda lainnya? Berikut laporan utama. Syarat nyapres tetap 20%. Siapa untung? Anies Baswedan boleh saja menjaga asa menjadi pemegang kendali Ibu Pertiwi 3 tahun lagi. Ganjar Pranowo sah-sah pula memoles citra, berharap nasib baik berpihak menjadi penerus Joko Widodo 2024 nanti. Sementara tiada yang salah dengan Ridwan Kamil yang mulai membuka diri, berharap pinangan parpol agar ikut meramaikan perburuan 2024 mendatang. Namun, perlu diingat, semoncer apapun elektabilitas Anies, Ganjar, dan RK, tiket Pilpres ada di genggaman Megawati Soekarno Putri, Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. 3 ketua umum partai dengan perolehan suara dan kursi DPR terbesar pada pemilu 2019 lalu. Peluang munculnya kelompok-kelompok muda dalam bursa Pilpres ini cukup sulit ya, karena memang kalau kita lihat struktur elit partai politik kita itu masih didominasi oleh aktor-aktor yang tua gitu ya. Aktor-aktor tua. Nah, permasalahannya aktor-aktor tua ini mau nggak memberikan ruang kepada aktor-aktor muda, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana aktor-aktor muda ini mampu meyakinkan, menjalin komunikasi politik yang baik, ya, yang harmonis dengan para pemimpin-pemimpin partai-partai besar yang notabene adalah aktor-aktor tua itu. Nah, sehingga kalau dilihat dari kacamata itu tidak mudah perjalanan bagi aktor-aktor muda ya untuk mendapatkan tiket di Pilpres 2024, karena golden ticket ini biasanya ada di Partai Golkar, PDIP, ya Nasdem sekarang, dan Gerindra. Ya, apalah artinya memunculkan calon-calon segar bila posisi tawar pemilik tiket Pilpres 2024 nanti ada di atas angin? Toh aturan main pun tak mendukung Pilpres 2024 diikuti banyak calon. Pemerintah dan koalisi penyokongnya di DPR sepakat tidak merevisi undang-undang pemilu. Ini artinya, parpol yang mencalonkan presiden wajib memiliki paling sedikit 20% kursi di DPR atau minimal 25% suara sah nasional pada pemilu 2019 lalu. Dan itu artinya bahwa posisi Partai Golkar dengan 85 kursi di DPR RI itu menjadi sangat signifikan di dalam menentukan arah dari, termasuk diantaranya soal calon presiden. Bila PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Golkar memilih berkoalisi lagi, berarti tersisa hanya 1 tiket capres dan cawapres. Calon tunggal pun bisa tersaji bila Nasdem, PKB, PAN, dan P3 turut berada di satu gerbong dengan PDIP, Gerindra, dan Golkar. Peluang Demokrat dan PKS untuk mengusung paket capres-cawapres pastinya bakal tamat. Yang pertama, kami masih berjuang untuk menggolkan revisi Undang-Undang Pemilu. Kalau Undang-Undang Pilkada agak susah, tapi Undang-Undang Pemilu masih ada peluang. Ya, walaupun kesepakatan tidak resminya kita akan ikut Undang-Undang 7 2017, yaitu threshold buat presiden 20%. Ada usaha-usaha, nah ini yang berbahaya nih, ada usaha-usaha menjadikan Pilpres ini hanya diikuti oleh 2 pasangan calon lagi gitu. Nah ini kan sangat berbahaya sebenarnya, karena pengalaman kita 2 kali 2014 dan 2019 dengan adanya 2 pasangan calon ini kan kemudian menjadikan ada polarisasi yang luar biasa. Demokrasi itu kan tidak harus dengan banyak calon, tapi sepanjang proses itu bisa dimusyawarahkan antar partai politik dan juga dimusyawarahkan dengan berbagai elemen bangsa, ya kalau kemudian kita memodifikasi
Pilpres ini ternyata bisa melahirkan satu pasang calon, kenapa tidak? Gitu ya, nggak perlu harus dengan biaya banyak-banyak. Lantas, siapa paling diuntungkan jika aturan main pencalonan presiden tak diubah? Akankah kali ini kemesraan PDIP dan Gerindra akan melahirkan wajah pemimpin baru? Prabowo Subianto atau Puan Maharani? Ya memang ya salah satu tokoh yang lahir berkarir dari bawah seperti itu ya, tidak ujuk-ujuk. Sebagai partai politik, kami perlu membangun komunikasi yang bagus dengan partai dan tokoh-tokoh bangsa, ya. Karena jangan lupa saat ini pun kita nggak ngomong 2024, tapi bicara saat ini kita perlu kebersamaan. Ada tantangan-tantangan, ada persoalan-persoalan kebangsaan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi nggak melulu soal 2024. Sekalipun partai ini belakangan cukup mesra, keintiman terjadi di mana-mana. Bukan perkara mudah sosok yang mereka akan usung itu, terutama siapa yang jadi capres dan siapa yang akan menjadi cawapres. Koalisi menuju Pilpres 2024 memang masih sangat cair. Petanya terus berubah. Tapi siapa pemegang kunci?